masyarakat itu mengharapkan agar Bapak Ahok itu dipanggil di DPR. Memang sudah ada beberapa partai yang untuk memanggil Bapak Ahok di DPR, yaitu kalau tidak salah dari fraksi PDIP. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa Kimples tidak mengajukan pemanggilan Ahok di DPR? Sebenarnya Kimples ini ada apa ya? Kalau memang kita ketahui bahwa kemarin yang dulu-dulu bahwa yang dikatakan partai yang korup adalah PDIP. Tetapi mengenai kejadian Pertamina ini, PDIP malah ya mengajak teman-teman fraksi untuk mengajukan panja untuk pemanggilan Ahok. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, Kimples kemana Kimples? Peranan Kimples di DPR sebagai apa? Kenapa Kimples tidak mempunyai keberanian sedikit pun untuk mengajukan panja agar Ahok itu bisa dipanggil di DPR? Ini ada apa ini Kimples? Apalagi dari Partai Gerindra yang bernama Andri Rosiade benar-benar ya menolak keras kedatangan Ahok ke DPR. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari kejadian ini, ada apa pula dengan Andri Rosiade? Dulu kalian begitu gampang mengatakan bahwa PDIP partai terkorup, PDIP partai terkorup. Karena memang PDIP itu partainya partai keras, tegas gitu ya. Lalu kalian tuduh betul-betul dengan gampang sekali adalah dengan partai terkorup. Tetapi hari ini dalam kasus Pertamina, PDIP menantang kalian Kimples. Kapan kalian semua itu mengajukan panja untuk Ahok dipanggil di DPR? Akhirnya kalau melihat kejadian seperti ini, sebenarnya Kimples itu tujuan untuk apa Kimples? Kimples sepertinya di dalam masalah ini kok tidak berfungsi, tidak berguna sama sekali ya kalau kita lihat dari kejadian ini. Kenapa Kimples begitu ciut? Kimples begitu kecil nyalinya ketika ingin memanggil Ahok. Padahal sebelumnya kalian tuh menuduh seolah-olah PDIP yang partai korup. Tetapi sekarang ini masyarakat telah dibukakan matanya bahwa setelah PDIP meminta agar Ahok dipanggil di DPR, artinya itu ada sebuah nyali keberanian yang luar biasa dari PDIP. Betul nggak? Artinya ada keberanian yang luar biasa dari PDIP untuk memanggil Ahok. Tetapi sampai saat ini Kimples kemana? Kimples di bawah pimpinan Gerindra itu kemana? Malah yang kita lihat adalah penolakan keras oleh seseorang yang bernama Andri Rosiade. Andri Rosiade itu sangat tidak ingin ketika Ahok itu dibawa ke DPR. Kalau kita lihat artinya, Kimples ini atau Andri Rosiade yang notabene dari Gerindra ada sebuah ketakutan yang luar biasa ketika mendatangkan Ahok di DPR. Padahal masyarakat Indonesia yang ditunggu-tunggu adalah pernyataan Ahok secara umum, pernyataan Ahok secara terbuka. Memang Bapak Ahok sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tetapi apa hasilnya masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan. Yang kita inginkan adalah mengenai apa yang terjadi di Pertamina sampai begitu besar, korupsi yang luar biasa sampai 1 kuadriliun. Tapi sampai saat ini saya katakan, apa fungsinya Kimples di dalam masalah ini? Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa Kimples tidak mempunyai keberanian untuk mengajukan panja pemanggilan Bapak Ahok? Kenapa Kimples begitu kecil nyalinya ketika Ahok dipanggil di DPR? Kenapa Kimples jadi seperti ini? Seperti tidak berfungsi apa-apa ya dalam kasus Pertamina ini. Dan ada salah satu partai dari Gerindra yang bernama Andri Rosiade menolak keras pemanggilan Ahok. Tetapi netizen sangat pinter. Akhirnya netizen luar biasa sangat cerdas. Dan akhirnya netizen menemukan sebuah video kedekatan antara Rifat Siahaan, sang koruptor tersebut, dengan Andri Rosiade yang notabene dari Partai Gerindra. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Kimples diam saja? Kimples tidak mempunyai keberanian sedikit pun untuk mendatangkan seorang Ahok. Kalau seperti ini yang terjadi, bagaimana negara ini bisa mendapatkan trust kepercayaan publik? Kalau DPR-nya saja seperti ini, DPR-nya itu berkumpul, tetapi tidak berfungsi apa-apa bagi masyarakat. DPR hanya mementingkan dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri di atas dalam gulungannya, hanya untuk mencari cuan dan mencari cuan. Dan itu adalah kelompok Kimples. Coba teman-teman kalau nggak percaya, ada nggak kebijakan dari Kimples mengenai korupsi 1 kuadriliun ini? Padahal partai PDIP
sudah mengajak teman-temannya untuk mengajukan panja agar Bapak Ahok itu dipanggil di DPR. Tetapi kenapa Kim Plus langsung ciut nyalinya di sini? Nyalinya Kim Plus ciut. Artinya Kim Plus ini ada apa dengan ini Kim Plus? Kemarin seolah-olah Kim Plus itu menjadi kelompok partai yang paling bersih. Tetapi kenapa sekarang mempunyai rasa ketakutan yang luar biasa dan tidak berani mengajukan Bapak Ahok di DPR? Ini ada apa ini sebenarnya? Supaya hal demikian rakyat semuanya yang menilai. Kemarin teman-teman kelompok-kelompok pendukungnya Pak Prabowo, pendukungnya Pak Jokowi itu begitu gampang mengatakan bahwa PDIP itu partai terkorup, kata mereka. Tetapi faktanya dikorupsi Pertamina yang luar biasa ini, kenapa Kim Plus itu nyalinya tidak ada sama sekali? Tidak mempunyai keberanian untuk mengajukan panja pemanggilan Bapak Ahok. Dan kenapa hanya PDIP yang berani? Artinya kita semuanya di sini bisa mendengarkan itu semuanya ya teman-teman ya, kita bisa melihat ya. Nah, dan ternyata setelah dikuliti oleh netizen itu memang sangat luar biasa kecerdasannya ya. Mereka mencari sebuah jejak digital dari seorang Andri Rosiade yang menolak keras tentang kedatangan Bapak Ahok di DPR. Ternyata Ripa Siahaan dengan Andri Rosiade itu ternyata teman dekat. Dan teman-teman ketahui bahwa Bapak Ahok itu bekerja sebagai komisaris holding Pertamina. Holding Pertamina itu artinya induk Pertamina. Ya. Lalu yang terjadi masalah korupsi besar-besaran ini adalah di subholding. Dan di subholding itu sendiri ada yang namanya komisaris dan direktur utama. Dan direktur utama itu adalah Ripa Siahaan. Ripa Siahaan itu adalah salah satu orang direktur Petral yang dulu dibubarkan oleh Pak Jokowi. Tetapi kalau kita melihat kejadian ini, Pak Jokowi termasuk omong kosong. Pak Jokowi ngibulin kita semua. Kenapa saya katakan Pak Jokowi itu ngibulin kita semua? Petral dibubarkan oleh Pak Jokowi di tahun 2015. Tetapi karyawan Petral yang notabene seorang direktur Petral yang bernama Ripa Siahaan diangkat menjadi direktur PT Patraniaga. Inilah yang tidak konsisten dari Pak Jokowi itu sendiri. Perusahaan Petralnya ditutup, tetapi orang-orangnya dipakai di Patraniaga. Dan yang mengangkat itu semuanya adalah Menteri BUMN yang notabene adalah Bapak Erick Thohir. Semua yang mengangkat anak-anak Pertamina, termasuk Indo Pertamina, semua yang mengangkat pejabat-pejabatnya adalah Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir juga menjawab dengan lantang dengan hal itu. Mereka menjawab dengan tepat. Memang saya yang mengangkat itu, tetapi itu semua, walaupun yang mengangkat kita, itu hasil keputusan bersama. Kebersama siapa? Ya bersama Presiden. Presiden siapa ya? Jokowi ketika itu. Ya, tapi yang saya pertanyakan di sini adalah mengenai fungsi Kim Plus. Kenapa Kim Plus tidak berfungsi apa-apa mengenai kejadian yang di Pertamina ini? Kenapa Kim Plus begitu ciut nyalinya? Tidak mempunyai keberanian sedikit pun untuk memanggil Ahok. Dan hanya PDIP, partai yang berani memanggil Ahok di DPR. Tetapi langsung ditolak oleh anggota DPR yang bernama Andri Rosiade, notabene adalah dari Partai Gerindra. Ingat itu, Andri Rosiade dari partai mana? Dari Partai Gerindra yang menolak keras kedatangan Ahok di DPR. Artinya apa? Ada sebuah ketakutan yang luar biasa atas diri Andri Rosiade ketika Ahok ingin dipanggil di DPR. Ada sebuah kepanikan yang langsung menolak dengan keras kedatangan Ahok di DPR. Padahal masyarakat kita semuanya adalah yang dibohongin oleh Pertamina. Kenapa katakan seperti itu? Karena kita itu setiap hari menggunakan Pertamax sebesar 10 liter ya. Taruhlah kita dibikin rata-rata kita menggunakan Pertamax sehari 10 liter. Dan tetapi yang kita dapatkan hanya Pertalite. Artinya di situ ada selisih harga 2.500. Harga Pertamax 12.500, harga Pertalite 10.000, yang kita beli Pertamax dapatnya Pertalite, artinya ada selisih 2.500. 2.500 kali 10 liter per hari. Artinya sudah 25.000. 25.000 kali 100 juta orang. Artinya sudah 25 juta, 25 miliar kita dibohongin oleh Pertamina itu sendiri. Dan yang dibohongin ya kita semua, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dibohongin. Semua konsumen Pertamax ya dibohongin. Dan dengan yang kejadian ini lucunya kita adalah kenapa ada sebuah ketakutan yang luar biasa dari seorang politisi dari Gerindra yang bernama Andri Rosiade mempunyai rasa ketakutan yang luar biasa ketika Bapak Ahok
ingin dipanggil di DPR. Dan yang menjadi anehnya lagi, kenapa Kim Plus itu tidak fungsi apa-apa, begitu ciut nyalinya, ya? Kenapa Kim Plus tidak bergeming, tidak bersuara, ya, untuk mengajukan panja pemanggilan Ahok? Kalian semua sebelumnya telah menuduh bahwa PDIP itu adalah partai paling korup, tetapi saat ini kita lihat keberanian PDIP untuk memunculkan Ahok di DPR. Tapi Kim Plus kemana? Kim Plus kok takut sini? Kim Plus takut paksa. Kenapa Kim Plus takut? Padahal dan PDIP berani memanggil Ahok. Karena memang rakyat Indonesia, rakyat kita semuanya ingin mendengarkan keterangan dari Bapak Ahok secara terbuka supaya masyarakat mendengarkan semua. Karena memang rakyat yang dibohongi oleh Pertamina, bukan pemerintah. Karena masyarakat membayar Pertamax sudah sesuai dengan harganya, yaitu sebesar 12.500. Itu menjadi masalahnya, bro. Oke.